Ya baik, alhamdulillah pemirsa Gamalama TV kembali lagi di Dialog Spesial, masih bertemakan penguatan kualitas keluarga di tengah tantangan masa depan, dan tentunya masih dengan narasumber. Di malam hari ini ada Ibu Lisa M. Tauhid, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Ternate, dan juga Ibu Hajamas Nibin Saubakar, tenaga ahli Puspaga Inokane Kota Ternate ya. Baik, saya lanjutkan kembali ya. Nah, tadi dikatakan bahwa memang sangat persoalan untuk membentuk kualitas keluarga ini kan intinya sangat banyak ya di ibu lah, tadi dikatakan itu. Jadi hal-hal sederhana sebenarnya bisa diciptakan di keluarga. Nah, salah satunya menarik ini, kalau tadi ibu katakan dengan pola asuh di zaman dulu ya, keluarga jadul seperti itu, agak berbeda dengan keluarga sekarang. Nah, fenomena-fenomena yang menarik ini kan kalau kita kaji itu ada di aktivitas makan bersama ya. Saya sering mengatakan dengan sebutan bahwa diplomasi meja makan ya. Nah, kalau di era sekarang ini kan kelihatannya sangat sudah tidak ada ya. Apakah itu perlu dihidupkan lagi, Ibu Lisa? Baik, diplomasi meja makan ya, hal yang menarik Pak Mat, karena memang seperti itu yang pola didik orang tua kita di saat makan malam, terutama selesai maghrib, atau ada juga yang selesai salat isya, makan bersama. Nah, disitulah orang tua menyisipkan hal-hal yang perlu diketahui oleh anak-anak ya, pendidikan agama, kemudian pendidikan sosial lainnya. Nah, bagi saya untuk zaman seperti sekarang mungkin agak sedikit susah, Pak Mat, karena orang tua yang bekerja dengan jam pulang kerja yang tidak sama ya masing-masing keluarga. Tetapi bagi saya pribadi, diplomasi meja makan itu baiknya masih tetap diterapkan, karena disitulah semua berkumpul anggota keluarga, bapak, ibu maupun anak-anak dan anggota keluarga lainnya. Kemudian selain diplomasi meja makan itu, saya pikir setiap keluarga bisa menciptakan ruang diskusi tersendiri tergantung dengan kebutuhan dan waktu yang tersedia dari masing-masing keluarga. Tidak di meja makan, mungkin bisa pada saat waktu selesai sholat kumpul, kemudian mungkin dalam 1 minggu itu ada waktu khusus untuk keluarga ya. Kalau saya pribadi ya, keluarga di rumah itu semaksimal mungkin berusaha untuk hari Minggu lah, hari Sabtu mungkin masih ada, hari Minggu itu tidak ada aktivitas lain kecuali kumpul keluarga, keluarga inti, ayah, ibu, anak, mungkin sekedar diskusi kecil atau kumpul makan bersama. Jadi ada, setiap keluarga harus menciptakan, dia yang lebih tahu mana waktunya, tempatnya di mana untuk bisa mengumpulkan anggota keluarga yang lain. Kemudian yang terpenting setelah tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Ibu nih, saya pikir kuncinya adalah komunikasi, Pak Mat. Anak-anak harus diajak bisa berkomunikasi dengan orang tua. Biarkan mereka dalam tanda kutip kebebasan menyampaikan pendapat, masih dalam ranah kita. Anak-anak harus seperti apa dengan orang tua, tapi biarkan mereka berekspresi. Anak saya yang umur 9 tahun kadang saya minta pendapat. Jadi kita mengajar mereka untuk berbicara, kemudian ketika kita berbicara kita juga mengajarkan mereka untuk bisa menerima pendapat orang lain. Karena tadi kita menyiapkan anak-anak ini bukan untuk hari ini saja, tapi kalau saya bagaimana kita menyiapkan mereka nanti ke depan, kita lepas mereka ke masyarakat, itu yang lebih penting. Karena prinsip saya, apa gunanya anak-anak hidup dalam rumah dengan keadaan nyaman, tapi kemudian satu kali waktu mereka dapati hal-hal yang di luar zona nyaman di tengah masyarakat. Jadi saya pernah membaca dalam satu tulisan di majalah, Pak Mat, ada satu orang dokter, ada anaknya, dalam setiap kali momen-momen perlombaan, dia sengaja untuk mengikutkan itu. Jadi dia mengharapkan ketika anak itu tidak juara, dia mengharapkan anak itu, dia melatih untuk kecewa gitu. Jadi perasaan kecewa juga perlu dilatih dengan maksud ketika dia menghadapi hal yang di dalam masyarakat nanti dia sudah terbentuk, sudah kaget lah, seperti itu Pak Mat. Jadi kita menyiapkan kondisi, sebenarnya kondisi senang, kondisi yang agak susah, sehingga bisa membentuk pribadi yang bisa tegar dimanapun dia berada, seperti itu. Intinya komunikasi kalau bagi saya pribadi. Jadi anak tidak sungkan-sungkan untuk menyampaikan hal-hal yang bagi mereka kita dulu mungkin tabu ya,
Sekarang kita ajak mereka untuk terbuka berbicara, tapi dalam konteks yang masih dalam kesopanan bagaimana orang tua berbicara, anak berbicara dengan orang tua, seperti itu Pak Mat. Ya, nah kalau bicara komunikasi ini yang paling efektif itu tatap muka ataukah saat ini kan banyak juga yang menggunakan ini yang perlu diperhatikan. Kalau saya tatap muka. Karena dengan tatap muka kita bisa melihat ini bicara betul atau bohong, dan kemudian dengan tatap muka mungkin rasa itu lebih mengena gitu. Tidak hanya untuk anak sepertinya Pak Mat ya, kalau saya, jadi orang tua dulu bilang kalau orang tua bicara tuh haga muka dulu ya, baru menyaut, jangan asal sambil berjalan iya gitu, seperti itu. Jadi dengan tatap muka ada kontak itu mungkin hati juga akan kontak batin akan lebih terasa. Itu intinya saya menghargai walaupun itu pendapat anak-anak bagi saya di rumah ya, saya menghargai pendapat mereka. Kalaupun ada hal-hal yang perlu diluruskan kita luruskan, tetapi beri ruang bagi mereka untuk mengkomunikasikan hal-hal. Jadi kalau yang di rumah itu Ibu nih anak saya tidak hanya persoalan pendidikan, hal-hal yang di sekolah ya, mata pelajaran, tapi saya ngajak dia untuk melihat lagi keadaan-keadaan yang lain sekitar, keadaan sosial apa yang menjadi pembicaraan sekarang, isu-isu di masyarakat, sehingga melatih mereka untuk lebih empati sebenarnya dengan kehidupan sosial. Ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan agar anak itu bisa merasa nyaman, jujur, mau terbuka kepada orang tua? Kalau saya tadi, membiarkan mereka untuk komunikasi, jadi tidak ada hal-hal jelek pun mereka harus kasih tahu ke saya. Kalau saya ya, iya jujur. Dan ketika saya bisa melihat mimiknya, ini berkata betul atau berkata bohong. Karena kalau berkata betul, iya ibu ini. Tapi kalau bohong, itu gunanya tadi kontak. Kita bisa menangkap itu. Kalau ada kontak mata kan, kasih agak redup sedikit baru berani bicara. Dan saya membiasakan itu di rumah. Saya janji ke anak-anak, ibu tidak akan marah gitu. Dalam tanda kutip, mungkin ada bahasa-bahasa yang harus kita luruskan ke mereka. Mereka nyaman ya. Mereka menyaman. Mungkin kita ciptakan suasana nyaman, sehingga apapun yang dirasakan, baik itu tadi saya bilang, mau hal yang enak, mau hal yang tidak enak, mereka tetap sampaikan. Ya, jadikan sebagai sahabat. Iya, menjadi sahabat anak dan orang tua dalam konteks ya. Tetapi tetap saling mengajak untuk tetap hargai, menghormati. Baik, ya, memang ini ya sebenarnya yang kalau ibu katakan ini nyaman sekali ya kalau kondisi itu tercipta ya, seperti itu ya. Nah, saya coba ke Ibu Mas dulu ya. Nah, ini kalau rata-rata yang menjadi konsultasi ke ibu ya, artinya itu sebenarnya mereka mengeluhkan apa yang terjadi. Apakah memang orang tua juga yang minim sekali komunikasi, tidak diperhatikan, kemudian mencari rasa nyaman di luar sana, itu terjadi? Iya, betul Pak Mat. Banyak yang mengeluh itu pertama mengenai kalau menyangkut suami, karena pertama katakan suaminya kadang kasar ya. Terus kan yang lebih banyak kan istri yang lebih banyak datang mengeluh ya. Kalau kita lihat sekarang ini kan, terus banyak yang mengeluh anak-anak tidak dengar-dengaran ya. Jadi watak anak-anak memang keras. Itu kita memberikan cara solusi yang lebih baik. Kebetulan saya kan bagian edukasi dan komunikasi. Saya memberikan kepada mereka trik-trik. Orang tua juga harus sabar ya. Karena di agama kan sendiri Allah bilang apabila keturunan sabar, Allah mau angkat derajat mulia di sisi Allah. Allah mengampuni dosa kita dan Allah memberikan pahala kepada kita apabila kita sabar. Jadi dalam kehidupan ini memang seperti tadi Ibu Lisa katakan, jadikan suasana itu baiti jannati, rumahku surgaku. Yang bisa menciptakan itu cuma kita orang tua ya kan. Kalau kita mau menciptakan rumah itu jadi surga, kita banyak melatih anak-anak dengan kenyamanan seperti yang Ibu Lisa sampaikan, memberikan mereka kesempatan untuk bisa menyuarakan hak mereka. Karena kan anak-anak ini kan kalau forum anak dulu ada lembaga yang sampai sekarang masih ada ya. Kita biasakan mereka untuk bisa menjadi pelopor dan pelapor. Anak-anak di forum anak itu dilatih jadi fasilitator sebagai pelopor dan pelapor. Apa itu pelopor? Mereka sebagai agen pembangunan. Mereka juga bisa menyuarakan hak-hak mereka nanti di musrembang daerah maupun musrembang nasional ya. Dan mereka sebagai pelapor.
Kalau mereka lihat ada kekerasan, ada apa, mereka bisa lapor ke pemberdayaan perempuan, ke Puspaga atau ke P2TP2A. Ya, ini melatih mereka supaya mereka tahu bahwa hal-hal ini tidak boleh terjadi, sehingga nanti mereka besar, insya Allah mereka tidak melaksanakan hal-hal yang sama. Ya, karena kalau kita lihat, kita berikan kesan mulai dari tadi rumah tangga, keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Kita membiasakan anak-anak dengan hal-hal yang baik seperti kenyamanan, ketentraman dalam rumah tangga, mendengar suara-suara mereka, dengan setidaknya, dengan sendirinya mereka akan melekat kepada orang tuanya. Mereka tidak lari kepada hal-hal yang tidak baik. Terus keluhan-keluhan kemarin itu anak-anak yang isaplem itu, karena seperti Ibu Lisa bilang, orang tua sibuk dengan kerja. Sibuk dengan kerja, kan waktu, tidak ada waktu yang luang untuk anak-anak. Padahal sebenarnya hari Minggu itu seperti yang Ibu Lisa bilang, keluarga orang tua yang harus ciptakan. Satu hari itu dalam seminggu pasti satu hari bisa bersama momen, jangan ada kegiatan lain lah. Kalaupun misalnya ada kegiatan penting, harus kita halo-halo kepada mereka, kasih tahu kepada mereka, kan? Sehingga mereka tidak lari kepada hal-hal yang, karena yang isaplem itu, yang kemarin ada beberapa orang narkoba itu lagi, itu mereka orang tuanya sibuk. Ini hari ini saya ada terima kasus satu lagi ini Pak Mat. Ini perkawinan dini. Kawin dan belum umur 19 tahun. Dan akhirnya suami istri bertengkar, padahal istri ini ada hamil 8 bulan ke 7 bulan. Ini mereka sebentar ketemu dengan saya jam 1 nanti di kantor, di sekretariat Puspaga. Itu ibunya yang datang mengeluh karena melihat anaknya menderita. Jadi itu kembali kepada orang tua seperti Ibu Lisa bilang. Perkawinan dini itu kalau sudah terjadi akan terjadi kemiskinan, karena betul-betul dua-dua kan tidak mapan. Kembali ke kesehatan, ekonomi juga tidak bisa, dan kekerasan. Misalnya sekarang suami tidak ada bisa berikan nafkah, istri tetap mengeluh, suami marah, suami pukul. KDRT Undang-Undang 23 2004 terjadi, bisa masuk penjara, ya. Dan juga terjadi perceraian seperti Pak Mat bilang kemarin itu. Pak siapa bilang di Pengadilan Agama, Pak Fahri Konoras, tiap hari itu pasti ada. Dan perceraian itu yang masih berkawin berapa bulan. Ini kita penganan ini, jadi mari kontrol orang tua melalui kegiatan. Mungkin ada ibu-ibu yang dengar, ya, mari kita jaga anak-anak kita. Jangan kasih nikahkan anak-anak dulu sebelum 19 tahun, karena banyak efek sampingannya yang tidak baik, ya. Kemarin Pak Ustadz Usman bilang orang tua kewajiban itu ada 6, ya. Memberikan nama yang baik kepada anak. Nama yang baik, karena nama itu kan juga doa. Misalnya kita berikan nama yang sesuai dengan Al-Quran, itu kita berdoa anak itu kelak menjadi yang baik. Memberikan pendidikan kepada anak, ya, baca Al-Quran, terus ajar anak-anak untuk keseimbangan dunia juga, ilmu-ilmu dunia, jangan cuma ilmu di akhirat, sama-sama harus seimbang, ya. Terus harus memberikan mereka bisa berolahraga, ya, karena olahraga Rasulullah juga jalan pagi sehat, terus memanah, berenang, ya, mengajak mereka. Nanti yang terakhir kewajiban orang tua untuk menikahkan anak mereka dari 4 hal. Menikahkan melihat agamanya, ya, rupanya, ya, sudah mapan ekonominya, tapi yang paling utama itu agamanya, ya, karena orang yang menikahkan anaknya sesuai dengan agamanya itu kan insya Allah, karena Rasulullah sendiri bilang kawinkanlah anakmu apabila sudah cukup untuk dinikahkan, ya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Baik, Mas, menarik ini ya. Nah, kita break dulu sebentar ya. Nanti saya akan coba gali lagi. Kalau misalnya itu sudah terjadi ya, anak-anak ya, orang tua sudah terlanjur, kalau artinya pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas seperti itu ya. Yang paling tepat itu kan waktu masih belia ya, atau masih kandungan itu diajarkan ya. Transfer ilmu parentingnya diajarkan. Tapi kalau memang sudah terjadi, apakah masih ada waktu untuk kita kembali lagi ya untuk menciptakan kualitas itu? Nanti dijawab di segmen berikut. Baik, pemirsa Gamalama TV, masih tersisa satu segmen untuk Anda di tema penguatan kualitas keluarga di tengah tantangan masa depan. Kami akan segera kembali.